Bedil adalah istilah dari daerah Nusantara di Asia Tenggara Maritim yang mengacu pada berbagai jenis senjata api dan senjata bubuk mesiu, dari pistol kecil sampai meriam pengepungan yang besar. Istilah bedil berasal dari kata wedil atau wedial dan wedilupu atau wediupu dari bahasa Tamil. Dalam bentuk aslinya, kata-kata ini secara berurut merujuk pada ledakan mesiu dan niter atau kalium nitrat. Tapi setelah terserap menjadi bedil pada bahasa Melayu dan di sejumlah budaya lain di Kepulauan Nusantara, kosakata Tamil itu digunakan untuk merujuk pada semua jenis senjata yang menggunakan bubuk mesiu. Pada bahasa Jawa dan Bali dikenal dengan nama bedil, di bahasa Batak dikenal sebagai bodil, di bahasa Makassar, badili, di bahasa Bugis, balili, di bahasa Dayak, badil, di bahasa Tagalog, baril, di bahasa Bisaya, badil, di rumpun bahasa Bikol, badil, dan orang Melayu juga sering memanggilnya badel atau bedil. Pengetahuan tentang senjata berbasis bubuk mesiu diperkenalkan ke Kerajaan Jawa ketika tentara Cina Kublai Han di bawah kepemimpinan Ike Mese berusaha untuk menginvasi Jawa pada tahun 1293. Buku sejarah Yuan Shi menyebutkan bahwa orang Mongol menggunakan meriam atau pao dalam bahasa Cina untuk melawan pasukan Daha. Majapahit di bawah Mahapatih, Perdana Menteri, Gajah Mada yang bertugas tahun 1329 sampai 1364 memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Salah satu catatan paling awal tentang adanya meriam dan penembak artileri di Jawa adalah dari tahun 1346. Meriam yang dibuat oleh orang Jawa, cetbang, pada awalnya dikenal dengan nama bedil, kata yang menunjukkan senjata berbasis serbuk mesiu apapun. Pendahulu senjata api, meriam galah atau bedil tombak, dicatat digunakan oleh Jawa pada tahun 1413. Akan tetapi pengetahuan membuat senjata api sejati datang jauh setelah penggunaan meriam putar, setelah pertengahan abad ke-15. Ia dibawa oleh negara-negara Islam di Asia Barat, kemungkinan besar oleh orang Arab. Tahun pengenalan yang tepat tidak diketahui, tetapi dapat dengan aman disimpulkan tidak lebih awal dari tahun 1460. Ini menghasilkan perkembangan arquebus Jawa, yang aslinya juga disebut dengan nama bedil. Pengaruh Portugis terhadap persenjataan lokal setelah perebutan Malaka pada tahun 1511 menghasilkan senjata api matchlock tradisi campuran jenis baru, yaitu istinggar. Penjajah Portugis dan Spanyol kadang-kadang terkejut dan bahkan kalah persenjataan. Duarte Barbosa mencatat berlimpahnya senjata berbasis bubuk mesiu di Jawa sekitar tahun 1514. Orang Jawa dianggap sebagai ahli pembuat senjata api dan penembak artileri yang baik. Senjata yang ditemukan di sana diantaranya 1 pon meriam cetbang atau rentaka, senapan lontak panjang, spin guard atau arquebus, shiopi atau meriam tangan, gun atau bedil besar atau meriam, dan beberapa senjata api lainnya. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi, meriam putar yang diisi dari belakang atau cetbang, dan meriam putar isian depan atau lela dan rentaka, ditemukan dan dirampas oleh Portugis. Saat pertempuran itu, orang-orang Melayu memang menggunakan meriam, senapan matchlock, dan tabung tembak. Pada awal abad ke-16, orang Jawa sudah memproduksi meriam besar lokal secara massal, dan beberapa di antaranya masih bertahan sampai hari ini dan dijuluki sebagai meriam keramat atau meriam suci. Meriam ini bervariasi, antara 180 sampai 260 pon, beratnya antara 3 sampai 8 ton, dan panjangnya antara 3 sampai 6 meter. Untuk senjata api yang menggunakan mekanisme flintlock, penduduk Kepulauan Nusantara bergantung pada kekuatan barat, karena tidak ada pandai besi lokal yang dapat menghasilkan komponen rumit seperti itu. Senjata api flintlock ini adalah senjata yang sama sekali berbeda dan dikenal dengan nama lain, yaitu senapan atau senapang yang berasal dari kata Belanda.
daerah pembuatan senjata di Nusantara dapat membuat senjata jenis ini, laras dan bagian kayunya dibuat secara lokal, tetapi mekanismenya diimpor dari penjajah Eropa. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sejarah bedil di Indonesia. Jika Sobat Keramat punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.